saya mau ngasih tahu dulu bahwa hari ini kita panitia seminar online fisioterapi UKI menyediakan door prize. Nah, teman-teman semuanya harap dipantau terus, diikutin terus seminar online kita pada hari ini di sesi pertama. Jangan lewatkan door prize-nya karena door prize-nya cukup menarik berupa OVO atau GoPay yang jumlahnya cukup besar. Nanti bagi teman-teman yang beruntung yang dapat door prize, jangan lupa ikutin sampai selesai seminar ini ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita bawakan dalam doa dan kita serahkan seminar online kita pada hari ini kepada Tuhan. Untuk Saudara Esther Yunica, saya persilahkan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelum kita memulai acara seminar kali ini, mari kita awali dengan doa. Izinkan saya memimpin dalam agama Kristen Protestan, yang lain silakan boleh menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas satu hari lagi yang Kau tambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan untuk menyelenggarakan acara seminar ini. Ya Tuhan, berkati setiap rangkaian acara seminar kami ini, dari awal sampai akhirnya, supaya dapat berjalan dengan lancar. Berkati setiap panitia yang terlibat supaya dapat melakukan tugasnya dengan baik. Ya Tuhan, juga sertai bimbing dan ingatkan teman-teman kami yang menjadi pemateri agar dapat menyampaikan materi dengan baik. Juga Engkau yang berkati setiap peserta yang menyaksikan dan hadir di ruangan tim sini, Tuhan. Tuhan, kami serahkan seminar ini ke dalam tangan-Mu, kiranya kehendak-Mu yang jadi, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, saya kembalikan kepada MC. Ya baik, terima kasih Saudara Esther Yunica yang telah membawakan doa kita pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya saya akan memberitahu teman-teman semuanya, hari ini adalah sesi pertama untuk seminar online kita. Masih ada 2 sesi lagi, yaitu besok dan lusa, jangan lupa ikutin lagi. Kita kali ini mengangkat tema seminar online dengan tema seminar online kita pada hari ini diangkat dengan tema You Can Do It with Physiotherapy. Materi kita pada hari ini ada 2 materi. Yang pertama yaitu kondisi fisioterapi pada kondisi MCL dan fisioterapi pada kondisi cerebral palsy. Baik, sebelum kita mulai, kita dengarkan terlebih dahulu, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan lagu Mars UKI. Diharapkan kepada masing-masing peserta seminar online supaya menyanyikan lagu Indonesia Raya di tempatnya masing-masing dan dalam posisi siap atau berdiri. Kemudian jangan lupa mikrofonnya semuanya dimatikan. Kemudian kita akan lanjutkan dengan lagu Indonesia Raya. Untuk operator saya persilakan.
kita lanjutkan dengan Mars Uki. Universitas Kristen Indonesia, universitas kita, berlambang ilmu dan budaya bangsa, turut membina pendidikan kita, bergerak maju membangun alam semesta, bekerja penuh kasih dan bakti, melayani bukan dilayani, abdi nusa dan bangsa. Universitas Kristen Indonesia, universitas kita, berlambang ilmu dan budaya bangsa, turut membina pendidikan kita, dan kami mahasiswa-mahasiswinya bersama mengejar ilmu dan cita-cita, mengabdi membina nusa negeri kita yang jaya. Baik, terima kasih untuk peserta seminar online. Dipersilahkan untuk duduk kembali dan mengikuti seminar online kembali. Baik, sebelumnya ada istilah jika tak kenal maka tak sayang. Mohon maaf sebelumnya saya kelupaan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Tenora Saragi. Saya di sini sebagai MC. Saya semester 6, angkatan 2017 Fisioterapi UKI. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Seminar Online yang sudah berusaha keras untuk menjadikan seminar online ini dengan baik. Oke, untuk Ketua Panitia Pelaksana, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Ebra Permana Ginting, angkatan 17 Fisioterapi UKI. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Kaprodi dan Ibu Bapak dosen Fisioterapi UKI, yang saya kasihi para audiens dan teman-teman mahasiswa. Pertama-tama, kita panjat puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya pada pagi hari ini. Saya selaku panitia pelaksana seminar online ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mengambil bagian untuk mewujudkan dan menyelenggarakan seminar online kali ini. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswa semester 2 dan 4 dan para fisioterapi yang sudah berprofesi dan non berprofesi. Sekian dari saya. Semoga seminar online kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan pada MC. Baik, terima kasih atas kata sambutannya Ketua Panitia Pelaksana Seminar Online. Baik, untuk selanjutnya kita dengarkan kata sambutan sekaligus membuka acara seminar online kita pada hari ini yang akan dibukakan oleh Bapak Kaprodi, Bapak Luki Anggiat, STR FTM Fisio. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, selamat pagi semuanya, semangat pagi. Ya, terima kasih sudah mengikuti, sudah mempersiapkan diri dari panitia dan juga mahasiswa semester 4 dan semester 6 untuk datang hadir via online di seminar online kita kali ini. Dan juga terima kasih mungkin untuk para praktisi fisioterapis dan juga mungkin dari luar UKI, mungkin kedokteran dan juga keperbankan dan keperawatan. Terima kasih juga sudah mengikuti dan ikut serta dalam seminar online ini. Sejatinya seminar online ini adalah mata kuliah dari Prodi Fisioterapi di semester 6, yang mana akan menjadi salah satu syarat mereka untuk menjadi kelulusan.
sehingga mereka harus mengadakan satu seminar, baik mereka yang menjadi pembicara ataupun mengundang satu pembicara. Namun kali ini mereka sudah bersepakat untuk membuat seminar ini dengan memaparkan materi-materi terbaik yang mereka dapatkan di lahan dan juga selama kuliah mereka. Semoga seminar kali ini boleh berjalan dengan baik. Saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya bagi setiap panitia yang sudah berjeri lelah untuk melakukan persiapan dan juga perjalanan seminar online kali ini. Dengan mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan membuka acara ini selama 3 hari, tanggal 3 sampai tanggal 5. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Luki. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi pertama, tapi sebelumnya saya akan menyapa dulu adik-adik kelas semester 2 dan semester 4, apakah sudah hadir semuanya? Hadir, Kak. Hadir, Kak. Oke, jangan dilewatkan seminar online kita. Hadir, Kak. Oke, terima kasih. Ini juga menarik di sini. Peserta seminar online kita ada mulai dari anak SMA sampai fakultas lain dan juga yang sudah profesi atau yang sudah menjadi fisioterapis dan sudah praktek mandiri. Ini salah satu kebanggaan bagi kami panitia. Selamat datang bagi teman-teman, abang-abang, bapak ibu semuanya. Semoga seminar pada hari ini dapat dinikmati dan dipahami. Kami berharap banyak, semoga kita enjoy dalam mengikuti seminar ini. Baik, untuk materi yang pertama, tidak usah menunggu lama. Langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari teman-teman yang akan membawakan materi fisioterapi pada kondisi sprain medial collateral ligament, yang dimana ini sangat berguna bagi teman-teman yang suka mengikuti olahraga. Jadi stay tune, tetap dengarkan dan pahami. Baik, langsung aja untuk kelompok sprain medial collateral ligament, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Saya kembalikan kepada moderatornya langsung. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, dan semuanya. Kami dari kelompok fisioterapi olahraga yang terdiri dari 6 orang. Saya Sergei Johan selaku moderator pada hari ini, dan teman saya Rizky Rivaldi Ginting, Yudit Tristiara Maswari, Virginia Angelik, Teresa Sebayang, dan Desi Helmina. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul tentang penata laksanaan fisioterapi pada kondisi cedera lutut akibat sprain medial collateral ligament. Sebelumnya saya akan membuka PPT terlebih dahulu. Oke, ini materi kami, fisioterapi pada kondisi cedera lutut akibat sprain medial collateral ligament. Sebelumnya saya ingin mengucapkan setiap dan teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen bisa menulis pertanyaan pada kolom komentar setelah presentase sudah selesai. Baik, langsung saja untuk slide pertama akan saya bacakan. Apakah slide-nya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat jelas. Silakan, Sergio. Oke. Olahraga merupakan pendahuluan. Olahraga merupakan suatu bentuk aktivitas fisik yang digemari masyarakat. Salah satu cabang olahraga yang digemari masyarakat adalah sepak bola. Olahraga sepak bola merupakan salah satu olahraga yang sebentar ya.
Olahraga sepak bola merupakan olahraga body contact yang menyebabkan faktor paling sering terjadi cedera sebesar 45%. Cedera lutut termaksud dari 17.397 pasien dengan 19.530 cedera olahraga selama kurun waktu 10 tahun. Sprain MCL terdapat 7,9% dan sepak bola adalah salah satu penyebab cedera ini. Sprain MCL disebabkan benturan ke arah valgus yang menyebabkan robekan pada ligamen MCL atau medial collateral ligament. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Rizky Rivaldi Ginting. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Sergio. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi penyusun sendi lutut yang terbagi menjadi tulang, otot, dan ligamen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tulang. Komponen tulang penyusun sendi lutut terbagi menjadi 4, yaitu tulang femur atau kita sebut juga dengan tulang paha, tulang patella, tulang tibia atau juga tulang kering, dan tulang fibula. Dan juga otot. Ada beberapa otot pada lutut, yaitu yang pertama otot flexor lutut. Otot flexor lutut terbagi menjadi biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus, gracilis, sartorius, gastrocnemius, popliteus, dan otot plantaris. Dan ada juga otot ekstensor lutut. Otot ekstensor lutut terbagi menjadi rectus femoris, vastus medialis, vastus intermedius, vastus lateralis atau disebut juga dengan quadriceps femoris. Komponen penyusun jaringan lunak yaitu ligamen. Medial collateral ligamen ada salah satu ligamen dari 4 ligamen sendi lutut. Ada 4 jenis ligamen pada lutut, yaitu yang pertama ligamen anterior cruciatum, yang kedua ligamen posterior cruciatum, yang ketiga ligamen medial kolateral, dan yang keempat ligamen lateral kolateral. Dan yang bagian keempat ada etiologi. Sprain medial kolateral ligamen adalah cedera pada ligamen bagian medial atau tibialis atau ligamen kapsul medial. Sprain merupakan kondisi tertarik atau robeknya jaringan lunak seperti kapsul sendi dan ligamen. Dinilai dengan derajat pertama atau ringan, derajat kedua atau sedang, dan derajat ketiga atau parah. Baik, yang kelima, patofisiologi. Cedera yang terjadi pada bagian lutut biasanya disebabkan oleh benturan ketika terjatuh, atau bisa juga disebabkan karena perubahan arah gerak secara berlebihan ke arah rotasi dan juga dikombinasikan gerakan valgus pada lutut. Terjadinya cedera sprain medial kolateral ligamen disebabkan karena pukulan valgus langsung ke arah sisi lateral lutut. Dan biasanya menyebabkan penurunan aktivitas fungsional, nyeri gerak fleksi dan ekstensi, dan nyeri tekan, serta penurunan lingkup gerak sendi pada lutut. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Val. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi sprain medial collateral ligament. Ini ada 3 grade. Yang pertama, grade pertama di mana serat ligamen meregang tetapi tidak robek. Tanda dan gejala yang biasanya dialami oleh atlet: adanya nyeri bengkak atau odem, nyeri lokal pada daerah ligamen yang tertarik, gerak pasif dan aktif masih normal, namun kekuatan otot menurun. Yang kedua, grade kedua, di mana serat ligamen robek sebagian atau sobek 50%. Tanda dan gejala yang biasanya dialami oleh atlet: yang pertama itu adanya bengkak dan nyeri lokal, rasa nyeri cukup tajam dan mengganggu setiap gerakan, terasa lutut tidak stabil, lingkup gerak sendi mulai menurun, serta ketegangan pada otot hamstring. Yang terakhir, tidak dapat meluruskan atau ekstensi penuh. Grade ketiga, di mana ligamen robek total dan biasanya harus melakukan tindakan operasi. Dan gejala yang biasanya dialami oleh atlet: bengkak yang sangat besar, di mana di saat grade 3 ini keseimbangan atlet hilang atau tidak ada keseimbangan. Yang keempat itu lingkup gerak sendi sangat jauh berkurang. Selanjutnya, problematik sprain medial collateral ligament. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada nyeri gerak ke arah fleksi dan ekstensi pada lutut bagian medial atau dalam.
Yang kedua itu nyeri tekan pada sendi lutut bagian medial. Yang ketiga, keterbatasan lingkup gerak sendi lutut ke arah fleksi. Keempat, penurunan fungsional seperti berjalan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Tere. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fase proses penyembuhan pada jaringan lunak. Ya, medial collateral ligamen merupakan salah satu jaringan lunak yang pada lutut. Ketika terjadinya cedera pada MCL sama seperti proses penyembuhan jaringan lunak lainnya yang nantinya akan mempengaruhi proses penyembuhan pada proses penyembuhan dengan intervensi fisioterapi. Fase tersebut ada 3, yaitu fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase remodeling. Pada fase inflamasi yaitu berlangsung sejak terjadinya luka hingga hari kelima. Fase inflamasi terdapat 2 fase, yaitu fase vaskuler dan fase seluler. Pada fase vaskuler yaitu di mana pembuluh darah yang terjadi luka ruptur akan menyebabkan perdarahan pada tubuh dan mencoba menghentikan melalui vaskontriksi, pengerutan ujung pembuluh darah yang putus dan reaksi homoestasis. Selanjutnya itu fase seluler, pergerakan leukosit yang mengeluarkan enzim hidrolistik yang membantu mencerna bakteri debris pada luka. Pada fase ini ditandai dengan adanya rubor kemerahan, color local heat, tumor yaitu pembengkakan, dolor yaitu nyeri. Selanjutnya yaitu fase proliferasi. Pada fase ini yaitu 5-21 hari. Fase ini yaitu pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis, proses pembentukan jaringan fibrolas, lalu pembentukan epitel baru. Proses ini baru terhenti ketika sel epitel saling menyentuh dan menutup seluruh permukaan luka dengan toleransi. Yang kedua adalah latihan pasif aktif untuk menambah LGS. Untuk menambah LGS fleksi dapat diberikan latihan heel slide, dan untuk menambah LGS ekstensi dapat diberikan latihan front hanging. Untuk selanjutnya ada mobilisasi patella, di mana ini berguna untuk menghindari pelengketan jaringan fibrotik. Yang keempat adalah latihan isometrik untuk otot paha dan aduktor. Contoh latihan isometrik ini dapat diberikan quadriceps setting exercise dan hamstring setting exercise. Untuk yang kelima ada latihan aktif SLR atau straight leg race. Yang keenam ada latihan aerobik, contohnya itu bersepeda jika LGS mulai bertambah. Untuk selanjutnya akan ada video latihan yang ditampilkan. Baik, berikut adalah contoh video untuk mobilisasi patella. Ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perlengketan jaringan fibrotik pada patella. Video kedua, berikut adalah contoh latihan straight leg race dengan diberikan beban pada pergelangan kaki. Video ketiga adalah contoh latihan isometrik aduktor. Nah, pada saat gerakan aduksi seperti ini ditahan 3 detik. Lalu setelah ditahan 3 detik, dikembalikan seperti semula dengan menggunakan resisten band. Lalu untuk fase kedua selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Sergio dan Yudit. Fase 2 itu berlangsung 3-6 minggu. Tujuan dari fase ini yaitu meningkatkan LGS secara penuh, memperbaiki pola jalan normal, meningkatkan kekuatan otot, dan kembali ke aktivitas sehari-hari. Latihannya itu adalah latihan isometrik dengan berbagai sudut sendi. Yang kedua, lakukan latihan pembebanan progresif. Yang ketiga itu latihan close chain seperti squat. Yang ketiga, latihan fleksibilitas ekstremitas bawah, latihan daya tahan
dengan menggunakan sepeda atau berenang, latihan keseimbangan seperti berdiri di bosu dan melempar bola, dan sama seperti latihan stabilisasi juga, latihan dengan jalan atau jogging di akhir program latihan dapat dimulai dengan latihan keterampilan khusus pada akhir fase ini. Latihan olahraga spesifik selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut ini adalah contoh latihan close kinetic change. Ini contoh latihan squat untuk lutut. Video kedua ini adalah contoh latihan RDL atau Romaine deadlift. Ini adalah contoh latihan keseimbangan, stabilisasi, dan fleksibilitas. Tapi beban di pergelangan tangan ini seharusnya lebih besar lagi untuk memakai dumbbellnya. Pada video ketiga ini adalah contoh latihan berdiri di atas kaki, berdiri di atas bosu dengan satu kaki menendang bola. Saya ulangi, latihan ini juga termasuk latihan keseimbangan, stabilisasi, dan fleksibilitas. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk Desi dan Sergio. Di sini saya akan menjelaskan fase 3. Fase 3 itu 5-8 minggu. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu yang pertama stabilitas ligamen, kekuatan otot, dan kemampuan fungsional. Tujuan terapi pada fase 3 ini yaitu yang pertama meningkatkan kekuatan otot, yang kedua meningkatkan daya tahan tubuh, yang ketiga meningkatkan kontrol neuromuskuler, dan yang keempat meningkatkan stabilitas. Terapi latihan yang dilakukan adalah yang pertama lanjutkan latihan fleksibilitas ekstremitas bawah seperti fase 2. Yang kedua lanjutkan latihan pembebanan progresif seperti pada fase 2. Yang ketiga lanjutkan latihan close change seperti pada fase 2 dan ditambah dengan latihan dengan peningkatan keseimbangan, latihan daya tahan lanjutan, latihan isokinetik, dan yang terakhir program latihan berkelanjutan seperti berlari kecil, berlari dengan kecepatan penuh, dan berlari dengan pola zigzag. Berikut adalah contoh latihan video yang akan dilakukan. Berikut adalah video latihan melompat yang menarik. Video berikutnya adalah contoh latihan pecahan ya. Jadi pada fase ini atlet sudah diberikan latihan untuk cabang olahraganya. Sempat akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih untuk Val dan Sergio. Saya kebetulan di fase 4, di mana 8 sampai 12 minggu. Tujuannya untuk meningkatkan daya tahan dan kembali ke olahraganya. Latihan yang dapat diberikan kepada pasien itu ada 5. Yang pertama itu lanjutkan fleksibilitas dan penguatan. Yang kedua latihan ketangkasan tingkat lanjut. Yang ketiga latihan lari tingkat lanjut dengan tambahan hambatan. Yang keempat, terapkan latihan olahraga spesifik sesuai kebutuhan atlet. Dan yang terakhir, memastikan kebutuhan pelindung pada sendi sebelum kembali ke aktivitas olahraga atau kerja. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, pada fase ini atlet sudah dan pada video berikut adalah latihan. Video berikut adalah contoh latihan kecepatan, kelincahan. Kita bisa lihat dia berlari dengan pola angka 8. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih teman-teman atas paparan materi yang telah disampaikan. Dari semua materi yang telah dipaparkan, kami dapat menyimpulkan dari hasil dan pembahasan yang didapatkan, fisioterapi harus memeriksa dengan cermat setiap tanda gejala yang muncul dengan pemeriksaan gerak fungsi dasar, gerak aktif maupun pasif.
palpasi, pemeriksaan spesifik dengan valgus stress test, dan pemeriksaan fungsional pada kondisi cedera sprain MCL. Penyembuhan jaringan lunak juga terjadi pada cedera sprain MCL, maka fase-fase penyembuhan harus diperhatikan dengan baik untuk menentukan intervensi fisioterapi pada atlet. Secara umum, intervensi fisioterapi yang dapat dilakukan adalah istirahat pada kondisi akut, perlindungan sendi dalam fase penyembuhan, kemudian dilanjut dengan usaha meningkatkan LGS kembali normal. Pada atlet, kebutuhan intervensi berbeda dengan umum. Intervensi harus bertahap dari pengurangan gejala cedera akut, latihan menggunakan alat bantu, dan pengurangan nyeri pada fase 1, kemudian dilanjut fase 2, yaitu peningkatan kemampuan fungsional, fleksibilitas, peningkatan LGS, pengembalian kekuatan otot. Dan kemudian pada fase 3, kekuatan otot harus bertambah seperti semula, pengembalian kelincahan, keseimbangan, dan kelenturan. Selanjutnya, pada fase 4, mempersiapkan atlet kembali ke olahraganya dengan latihan kekuatan, kelenturan, kelincahan, serta latihan olahraga spesifik pada atlet. Saya kembalikan kepada moderator. Berikut adalah kajian daftar pustaka kutipan yang kita ambil, dan terima kasih. Sekian presentase kami fisioterapi olahraga pada hari ini. Diharapkan kepada teman mahasiswa, audiens, Bapak dan Ibu dosen, jika ada pertanyaan, waktu dan tempat kami persilahkan. Apakah ada pertanyaan? Silakan dari mahasiswa, apakah ada pertanyaan? Dari kolom chat, apakah ada pertanyaan pada teman-teman mahasiswa? Diajukan saja, tidak usah malu-malu. Apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya ada yang ditanyakan dan ingin membuka slide kembali, kami mempersilakannya. Atau bisa mengklik raise your hand pada kolom Teams. Oke, ada pertanyaan dari Cindy Ferawati, angkatan 18 ya. Cindy, terima kasih atas pertanyaannya. Ingin bertanya, sebentar ya, ini agak nge-lag. Apa yang fisioterapi dapat lakukan untuk mencegah adanya pemain atau atlet terkena sprain medial kolateral? Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Yang lain apakah ada yang ingin bertanya? Tanyakan saja. Karena materinya bagus.
Ya, baik. Untuk moderator di meeting chat ada yang bertanya ya. Ya, KKMC, kita sudah menulis pertanyaannya. Kita masih berikan waktu ya untuk kepada teman mahasiswa dan audiens yang sedang melihat untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Ditunggu pertanyaannya sebentar lagi. Oke, ada pertanyaan kedua dari Ninta. Ninta angkatan 18 ya. Perkenalkan nama saya Ninta. Apabila atlet cedera di lapangan, apakah bisa langsung ditreatment di lapangan atau dikeluarkan dulu dari lapangan? Terima kasih. Baik Ninta, terima kasih atas pertanyaannya. Yang lain, jika ada pertanyaan, kita membuka 3 pertanyaan ya untuk setiap persentase ini. Diharapkan satu lagi pertanyaan, tanyakan saja tidak apa-apa. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga ya. Ini pertanyaan terakhir dari EG Pranata Ginting angkatan 2017. Pertanyaan itu, apakah ada perbedaan latihan antara atlet dengan orang umum? Kalau dilihat lagi, cedera MCL ini bisa terjadi pada siapa saja dalam permainan sepak bola, dan perbedaan repetisinya bagaimana? Repetisinya bagaimana? Selanjutnya dari Adinda Amira Putri. Ini angkatan 19. Amira, ini pertanyaan sudah kita tutup ya dari Adinda ya. Selamat pagi. Saat ini banyak minuman yang mengandung kolagen. Apakah konsumsi kolagen dapat mempengaruhi kecepatan regenerasi dari MCL? Oke. Pertanyaannya kita tutup ya. Berikan waktu sebentar untuk kita menjawab dari teman-teman saya. Terima kasih sebentar. Mohon maaf, suaranya tidak ada. Iya, sebentar kita lagi diskusi, Kak.
Oke, untuk pertanyaan pertama, Cindy akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Iqbal. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk adik Cindy. Tadi pertanyaannya, apa yang fisioterapi dapat lakukan untuk mencegah adanya pemain atau atlet terkena spray medial kolateral? Jadi untuk pencegahan itu ada pemanasan. Terlebih dahulu kita melakukan pemanasan dan melakukan stretching dan strengthening. Dan setelah olahraga selesai, kita lakukan cooling down atau pendinginan. Baik, itu saja jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Rizky Iqbal. Pertanyaan kedua dari Ninta. Apabila atlet cedera di lapangan, apakah bisa langsung ditreatment di lapangan atau dikeluarkan dulu dari lapangan? Jadi untuk jawaban kepada Ninta, tadi kan saya ulangi lagi pertanyaannya. Apabila atlet cedera di lapangan, apakah bisa langsung ditreatment di lapangan atau dikeluarkan dulu dari lapangan? Nah, sebenarnya kita harus melihat dulu dari kondisi atlet ini cedera di lapangan itu seperti apa. Jika masih sangat memungkinkan untuk ditreatment di lapangan seperti diberikan semprotan atau ice dengan metode Price, itu masih bisa. Tetapi jika cederanya itu cukup parah, itu kita harus keluarkan dari lapangan, harus kita papa atau kita bopom. Dan atlet kalau jika cederanya sudah parah itu tidak memungkinkan untuk kembali lagi bermain. Seperti itu ya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Egia. Pertanyaannya itu, apakah ada perbedaan latihan antara atlet dengan orang umum? Kalau dilihat lagi, cedera MCL ini bisa terjadi pada siapa saja dalam permainan sepak bola dan perbedaan repetisinya bagaimana? Jadi ini cukup banyak ya pertanyaannya. Yang pertama dulu deh, apakah ada perbedaan latihan antara atlet dengan orang umum? Kalau dilihat dari segi latihannya, latihan kepada atlet dan orang umum itu jelas berbeda. Atlet itu latihannya, bebannya, repetisi latihan itu lebih berat. Karena memang dia sudah dikhususkan untuk berolahraga dan mencapai kompetisi di olahraga itu. Nah, kalau dilihat lagi, cedera MCL ini bisa terjadi pada siapa saja dalam permainan sepak bola. Kalau cedera MCL ini, ya siapa saja bisa kena, tapi tergantung bagaimana mekanisme cederanya atlet ini. Tadi kan disebutkan MCL itu karena tekanan valgus langsung ke arah medial. Nah, jadi kalau memang mekanismenya seperti itu ya bisa disebutkan dia itu bisa terkena MCL, tetapi untuk melihat derajatnya juga kita harus melakukan pemeriksaan khusus seperti valgus stress test. Juga untuk menentukan grade itu untuk lebih spesifik dan pasti kita harus melakukan MRI. Karena itu kan ligamen di bagian dalam ya. Fisioterapi tidak bisa untuk menentukan grade. Terus perbedaan repetisinya bagaimana? Maksudnya di sini repetisi apa ya? Apakah repetisi fisioterapi atau apanya nih? Saya kurang mengerti ini repetisinya repetisi apa. Oh, jadi kalau misalnya untuk repetisi, mungkin dimaksudnya ini repetisi latihannya ya untuk atlet. Oh, repetisi latihannya. Kalau untuk atlet itu biasanya repetisi latihan itu dibebankan lebih besar dan biasanya itu progresif, jadi mulai bertahap. Jadi langsung diberikan besar, jadi dia bertahap dulu dia. Tadi kan seperti dijelaskan pada fase-fase juga kan lanjutkan latihan pembebanan progresif. Nah itu. Oke, sudah dijawab ya untuk Egy Pranata Ginting. Selanjutnya pertanyaan dari Andreas. Oh, dari Adina dulu, maaf ya. Semester 2, saat ini banyak minuman yang mengandung kolagen. Apakah konsumsi kolagen dapat mempengaruhi kecepatan regenerasi dari MCL? Oke, ini saya jawab lagi ya.
Adin ini yang jawab teman saya, jangan saya terus. Coba sebentar ya, mau lihat pertanyaan dulu. Oke, dari fungsi mempengaruhi kecepatan regenerasi dari MCL, sebenarnya fungsi dari kolagen itu sendiri juga, kolagen tipe 1 itu juga memiliki fungsi untuk proses penyembuhan luka dan meningkatkan kualitas kulit agar elastis dan menjaga jaringan agar tidak mudah rusak. Tapi jangan cuma minum minuman yang mengandung kolagen juga. Dari tadi kan di fungsinya juga ada untuk proses penyembuhan luka, tapi harus disertai juga dengan latihan atau dengan perawatan yang sesuai. Jadi sebenarnya jawabannya bisa ya, tapi jangan cuma mengandalkan dari minuman yang mengandung kolagen itu aja untuk regenerasi dari MCL-nya itu, tapi harus disertai juga dengan latihannya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Sudah dijawab ya untuk pertanyaan dari Adinda. Suaranya Sergio di mute kamu. Oh iya. Oke, maaf Pak. Pertanyaan selanjutnya itu dari Andreas. Pertanyaan itu, apakah ciri atau tanda bahwa atlet sudah siap kembali untuk bertanding setelah mengalami MCL? Terima kasih. Ini, oke, jawabannya itu menurut pengalaman yang saya dapatkan untuk kasus ini ya. Cirinya itu, ya ketika atlet itu sudah memasuki fase 3 ya, fase 3 itu kan penguatan. Tadi juga sudah dipaparkan bahwa latihan-latihan di fase 3 itu sudah latihan pembebanan, latihan close kinetic chain, yang sudah latihan-latihan terarah kepada cabang olahraganya. Nah, jika atlet sudah fase 3 itu, atlet sudah bisa, tapi belum bisa masuk ke cabang olahraga, tapi sedikit lagi sudah bisa, dia sudah bisa dilakukan, sudah bisa dipastikan masuk ke cabang olahraga itu jika sudah melewati fase 4, di mana fase 4 itu sudah memasuki latihan-latihan yang spesifik tertuju kepada cabang olahraga sepak bola. Nah, jika sudah melewati fase 4, itu atlet sudah bisa dipersiapkan untuk kembali lagi ke lapangan, seperti itu. Oke, ada tambahan ya untuk jawabannya dari teman saya Teresia. Baik, untuk Sergio, saya akan menambah jawaban dari Sergio. Nah, biasanya di fase 4, atlet sudah dipersiapkan untuk kembali ke lapangan dengan ada tesnya. Jadi, kalau untuk atlet bisa kembali ke lapangan itu nanti ada tesnya lagi. Mohon maaf, mikrofonnya bisa dimatikan. Ya, terima kasih. Nah, saya jawab kembali ya. Jadi, di fase 4 ini nanti ada tes di mana atlet sudah boleh untuk kembali ke lapangan. Jika dia tidak lulus tes ini, maka atlet tidak bisa kembali ke lapangan, dan biasanya kalau udah di fase 4 dia melakukan tes, nanti ada sertifikatnya yang membuktikan bahwa atlet sudah bisa kembali ke lapangan dan ke klubnya gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman audiens, teman-teman mahasiswa semuanya untuk pertanyaannya. Ini sangat bagus. Selanjutnya, untuk Bapak dan Ibu dosen, jika ingin memberikan saran, kritikan, waktu dan tempat, kami persilakan. Suara saya? Dengar suara saya? Sergio? Oke, terdengar suara saya? Halo, terdengar? Terdengar, Pak. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan. Ya, tadi jawaban-jawaban dari kalian cukup
memenuhi persyaratannya lah untuk menjawabnya ya. Terutama pada bagian tadi yang minuman ya. Itu juga salah satu memang cara yang sekarang sedang digandrungi, yaitu meminum kolagen dengan suplemen. Tapi tetap latihan adalah salah satu jalan untuk memperbaiki secara lengkap dan juga terapinya nantinya. Lalu pertanyaan untuk Cindy tadi, ya itu benar. Nanti akan ada pencegahan. Memang ada pencegahan, tapi namanya cedera, dia ada dua proses, yaitu ada kontak dan non kontak, direct dan indirect gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ada kesalahan karena dianya bermain tidak benar, itu bisa kita kurangi dengan cara latihan yang benar. Tapi kalau ternyata permainannya keras, akan terpaksa dia akan jatuh, terpaksa dia terbentur oleh temannya, itu tidak bisa kita hindari lagi. Makanya akan berbeda sekali kalau dia permainannya bukan permainan non kontak. Kalau permainannya dia non kontak seperti lari saja, mungkin bisa kita perbaiki. Tapi kalau dia namanya permainannya bukan non kontak, kontak ya, full kontak, full body kontak seperti sepak bola, basket gitu ya, itu bisa terjadi cedera karena adanya benturan dengan lawannya seperti itu. Ya, tadi jawaban untuk Ninta juga sudah baik, jawaban untuk Egi juga sama ya, dia akan repetisinya akan berbeda pastinya, akan lebih banyak dan progresif seperti tadi bilang sama Sergio. Berbeda tadi kalau misalnya kita manusia biasa, masyarakat biasa, kita cukup sampai dia bisa berjalan saja, itu sudah cukup. Ya. Lalu Adinda tadi sudah saya jawab ya. Dan ciri-cirinya tadi benar di fase 3 kita sudah bisa lihat apakah dia sudah kuat atau belum. Lalu masuk ke fase 4 nantinya bisa nggak dia kembali ke aktivitasnya, dia bisa nggak nendang bola, dia bisa nggak menerima bola, dia bisa nggak untuk berlari secepat mungkin dengan dribble. Seperti itu ya. Oke. Kelompok, terima kasih untuk presentasi yang sangat baik, sudah bisa memberikan jawaban juga yang baik, sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya sebagai pembimbing sangat bersyukur kalian sudah boleh memberikan yang terbaik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Luki atas sarannya. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada MC kita, Kak Dwita Sumbayak, yang sangat luar biasa. Waktu dan tempat untuk Kak Dwita kami persilakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kembali untuk moderator kelompok sport fisioterapi. Terima kasih juga sudah memaparkan materinya dengan sangat baik dan cukup bagus dan sangat menarik tentunya. Para audiens juga banyak yang menanggapi, berarti itu tandanya masih mengikuti seminar online kita hari ini ya. Baik, saya kasih tahu sekali lagi, kita adakan door prize, tapi persyaratan door prize-nya ini adalah nanti akan dipilih salah satu pertanyaan yang paling bagus dari sesi pertama sampai sesi terakhir nanti. Maka dari situ teman-teman semuanya pantau terus, jangan sampai lewatkan. Bertanyalah selagi masih ada kesempatan, siapa tahu keberuntungan berpihak kepada Anda. Karena hadiahnya cukup menarik ya, berupa OVO dan GoPay. Oke, terima kasih untuk kelompok sport fisioterapi. Boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, lanjut saja untuk materi kedua, yaitu di bagian pediatrik fisioterapi. Ini juga tidak kalah menarik materinya yang akan dibawakan. Jadi jangan tinggalkan laptop Anda, jangan tinggalkan handphone Anda, tetap pantau, tetap ikutin karena banyak ilmu-ilmu yang harus kita ambil apalagi untuk semester 2 dan semester 4 harus diperhatikan supaya nanti untuk semester selanjutnya bisa sudah mengupgrade ilmunya dan bisa mengikuti dan bisa menangkap yang baik dan yang pentingnya. Oke, langsung saja untuk kelompok kedua dari pediatrik fisioterapi.
Oke, mohon maaf. Baik, langsung saja untuk kelompok pediatri fisioterapi, yang dimana materinya berjudul fisioterapi pada kondisi cerebral palsy. Baik, untuk moderatornya jika sudah siap, saya persilahkan, saya beri kesempatan, waktu dan tempat. Oke, baik. Kita tunggu sebentar lagi ya. Oke, sembari menunggu, saya mau panggil dulu adik-adik kesayangan saya. Udah. Oke, saya mau panggil dulu ya. Ketua kelas semester 2 ada? Masih ada kah? Masih, Kak. Oke, Ali, thank you. Ketua kelas semester 4? Ketua kelas ya, semester hadir. 4? Oke. Ya, hadir, Kak. Iya. Oke, terima kasih. Bagaimana, moderator? Sudah bisa kita mulai? Oke, sudah ya. Oke, teman-teman semuanya dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati, kita mulai mendengarkan pemaparan materi dari kelompok pediatrik fisioterapi yang tentunya ini sangat menarik bagi orang tua dan juga calon orang tua. Selamat menikmati. Baik, untuk udah jelas belum ya? Untuk PPT-nya udah jelas belum ya? Udah? Ini kan? PPT lu kan itu tuh. Ini. Oke, untuk belum kelihatan ya? Kelihatan belum? Oke, sudah kelihatan. Bisa dimulai moderatornya. Oke. Perkenalkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Refki. Di sini saya bertindak sebagai moderator pada kondisi cerebral palsy spastik quadriplegi. Di sini saya bersama teman-teman saya yaitu Erna Puspitasari, Bagus Dika Pratama, Bita Nurasaragi, dan Martina Sartika. Untuk pemaparan yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Martina Sartika. Baik, terima kasih untuk Kiki. Cerebral palsy adalah gangguan perkembangan saraf permanen tetapi tidak berubah yang disebabkan oleh cacat atau lesi yang tidak progresif pada satu atau beberapa lokasi di otak yang belum matang, menghasilkan gangguan motorik dan beberapa derajat kelainan sensoris. Penyebab terjadinya cerebral palsy quadriplegia bisa dikarenakan oleh faktor genetik atau faktor lainnya. Penyebab dari faktor genetik adalah apabila ditemukan lebih dari satu anak dalam satu hubungan keluarga menderita kelainan ini. Maka kemungkinan besar penyebabnya adalah faktor genetik. Penyebab cerebral palsy adalah dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, prenatal, malformasi kongenital infeksi kandungan yang dapat menyebabkan kelainan janin, misalnya rubella, toxoplasmosis, cytomegalovirus, atau infeksi virus lainnya. Asfiksia dalam kandungan, misalnya solisio, placenta previal atau tali pusat yang normal. Api saat bayi dalam kandungan 20 minggu sampai dengan 28 hari. Pasca persalinan dapat menyebabkan cacat pada bayi. Trauma terjadi karena bentuk, ukuran panggul, posisi bayi, ukuran bayi, dan plasenta yang tidak normal. Dan yang ketiga adalah postnatal. Setiap kerusakan otak yang mengganggu perkembangan dapat menyebabkan cerebral palsy, misalnya pada trauma kapitis, meningitis, ensefalitis, dan luka parut pada pasca operasi. Patologi pada cerebral palsy terjadi kerusakan pada pusat motorik ekstrapiramidalis,
menyebabkan terganggunya fungsi gerak normal. Pada kerusakan korteks cerebri terjadi otak yang terus-menerus, di mana disebabkan karena tidak terdapatnya inhibisi langsung pada lengkung refleks. Bila terdapat cedera berat pada sistem ekstrapiramidal dan gangguan pada semua gerak atau hipotonik dan kemampuan bicara. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Puspita Sari. Baik, terima kasih untuk Martina. Saya akan lanjutkan slide berikutnya. Klasifikasi cerebral palsy. Ada 4. Yang pertama spastik. Spastik merupakan bentukan cerebral palsy anatomi yang mengalami kerusakan pada korteks cerebellum yang menyebabkan hiperaktif refleks dan stres refleks. Otot mengalami kekakuan dan secara permanen akan menjadi kontraktur. Jika kedua tungkai mengalami spastisitas pada saat seorang berjalan. Yang kedua ada atetoid. Atetoid bentuk cerebral palsy ini menyerang kerusakan pada bangsal ganglia yang mempunyai karakteristik gerakan menulis yang tidak terkontrol dan perlahan. Yang ketiga ada ataksia. Penderita yang terkena sering menunjukkan koordinasi yang buruk, berjalan tidak stabil, dengan gaya berjalan kaki terbuka lebar, meletakkan kedua kaki dengan posisi. Kondisi ini berkombinasi dari 2 atau 3 jenis cerebral palsy yang sudah dijelaskan di atas. Namun campuran yang paling umum sering terjadi cerebral palsy. Tipe spastik ada 4. Yang pertama monoplegi, itu hanya mengenai satu ekstremitas saja, biasanya pada lengan. Yang kedua diplegi, mengenai 2 ekstremitas yang lebih dominan pada kaki. Yang ketiga quadriplegi, 4 ekstremitas. Yang keempat hemiplegi, ini mengenai salah satu sisi tubuh dan lengan terkena lebih berat. Cerebral palsy spastik quadriplegi yaitu kelemahan pada anggota tubuh. Cerebral palsy spastik quadriplegi, kerusakan pada sistem saraf pusat yang berdampak tidak berkembangnya sistem saraf pusat. Yang ketiga ditandai tonus otot yang meninggi serta semua badan terasa kaku sehingga mengalami gangguan pada bagian motorik dan terlambatnya perkembangan anak. Ini bersifat non-progresif. Gejala klinis cerebral palsy spastik quadriplegi. Yang pertama, pada cerebral palsy spastik quadriplegi, biasanya asymmetrical tonic neck reflex dan moro reflex harusnya sudah hilang pada usia 6 bulan, tetapi masih ada. Yang kedua, pemeriksaan dengan posisi anak terlentang akan ditemukan gerakan menggunting pada tungkai karena posisi hip terlalu aduksi dan endorotasi. Yang ketiga, pergelangan tangan atau wrist seringkali dalam posisi fleksi, sedangkan jari-jari dalam posisi mengepal. Yang keempat, kebanyakan anak pada kasus cerebral palsy menggunakan keduduk tanpa. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Bagus. Terima kasih Sari, saya akan melanjutkan slide berikutnya. Prognosis cerebral palsy quadriplegi. Menurut tingkatannya, prognosis cerebral palsy quadriplegi secara umum dalam 3 tingkat, yaitu mild, moderate, dan severe. Mild, pasien dengan mild quadriplegi bisa berjalan tanpa menggunakan alat bantu. Moderate, pasien dengan moderate quadriplegi mampu berjalan saat melakukan aktivitas sehari-hari masih dengan alat bantu. Severe, pasien dengan severe quadriplegi sangat tergantung pada alat bantu untuk berjalan meskipun untuk mencapai jarak yang dekat. Problematik fisioterapinya, yang pertama ada hypertonus pada ekstensor leher, ekstremitas atas dan bawah. Yang kedua, tidak mampu mengontrol kepala. Yang ketiga, tidak mampu berguling. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rifki.
Baik, terima kasih kepada Saudara Bagus Dika Pratama. Saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya mengenai modalitas yang akan mampu kita berikan pada kondisi ini. Pada kondisi cerebral palsy ini sendiri, kita bisa memberikan metode berupa neurodevelopment treatment. Neurodevelopment treatment ini sendiri pertama kali itu ditemukan oleh Kaden yang metode ini ditemukan atau ditujukan untuk menggerak pusat atau permasalahan pada motorik anak tersebut pada bayi maupun anak-anak. Artinya akan lebih baik diberi pada anak tersebut secepatnya sehingga tidak terjadinya pendek otot akibat adanya spastisitas yang dialami sama oleh anak tersebut. Sudah saya jelaskan bahwa refleks tersebut berasal dari fasilitasi. Stimulasi sendiri bisa kita berikan untuk membantu untuk tetap merangsang otot-otot yang perlu kita berikan stimulasi berupa proprioseptik atau dengan alat bantu seperti tapping. Lalu inhibisi itu sendiri bisa kita definisikan sebagai menghambat terjadinya spastisitas dengan cara untuk mencegah adanya kontraktor pada anak tersebut dengan cara memberikan gerakan pasif sesuai arah spastik melawan arah spastik yang dialami sama anak tersebut. Dan fasilitasi sendiri tujuannya untuk membantu anak tersebut mencapai kemampuan fungsional sesuai kemampuan yang dimiliki anak tersebut. Nah, prinsip utama dari yang mendasari pada metode ini yaitu normalisasi tonus otot. Karena pada anak CP spastik ini sendiri, tonus-tonusnya biasanya mengalami hypertonus atau tonusnya tinggi. Nah, tujuan kita yang pertama itu untuk menormalisasi tonus dulu. Sehingga setelah tonusnya normal, baru kita bisa memfasilitasi gerakan normal pada aktivitas fungsional atau fasilitasi anak dalam kemampuan fungsional sehari-hari. Baik. Nah, berdasarkan problematik yang tadi kita jabarkan, peran fisioterapi sendiri yaitu untuk melatih neck control pada anak. Karena pada kondisi ini sebetulnya terjadi juga hypertonus pada ekstensi leher dan keempat anggota gerak bawah. Nah, lalu kita berikan inhibisi tadi dengan tujuan untuk menurunkan tonus-tonus otot yang mengalami spastisitas atau ketegangan, agar otot-otot tersebut tidak mengalami kekakuan. Lalu membuat gerakan per segmen. Jadi kan sesuai tahapan tumbuh kembang anak-anak dengan tumbuh kembang anak itu kan mereka memiliki kemampuan dalam hal perkembangan sesuai usia. Nah, kita membuat gerakan-gerakan per segmen untuk anak tersebut mencapai kemampuan fungsionalnya. Dan yang pertama sekali atau yang hampir pasti dialami bersama anak-anak ini itu anak yang pertama kali tahapan tumbuh kembang yang harus dicapai itu anak memiliki kemampuan berguling. Nah, dalam kondisi ini fisioterapi bisa memberikan latihan fasilitasi dalam hal berguling. Nah, selanjutnya bagaimana pelaksanaan terapi dalam pemberian neck control atau kontrol kepala, itu berupa untuk persiapan pasien sendiri siapkan matras yang rata dan pasien memakai baju dan celana pendek agar mudah untuk latihan pada anak tersebut atau menyesuaikan kenyamanan pada anak tersebut. Dan posisi anak supine lying atau terlentang. Dan terapis kita sebagai fisioterapi berada di samping pasien. Nah, untuk pelaksanaan sendiri, lutut anak itu ditekuk 90 derajat dan kita menjaga posisi kaki anak itu tetap stabil dan memegang pasien dengan lumbrical grip atau seperti lumbrical grip seperti ini kita arahkan untuk perlahan ke arah kiri dan kanan sesuai arah berguling yang akan kita arahkan atau kita ajarkan. Lalu kita perhatikan reaksi leher pasien atau apakah masih ada atau masihkah ada refleks. Karena dalam kondisi ini sendiri sebetulnya akan sering terjadi atau ada faktor risiko bahwa ATNR dan refleks muru itu sendiri masih ada yang harusnya hilang pada usia 2 dan 4 bulan itu, tapi dalam kondisi biasanya masih ada akibat adanya spastisitas tersebut. Pastikan pasien terlihat nyaman karena kondisi ini kan kita pengennya anak-anak nih, jadi kita juga menyesuaikan mood dan kemauan anak tersebut juga. Oke, untuk inhibisi spastisitas atau untuk menghambat terjadinya spastik yang diharapkan tidak terjadinya kontraktor atau pemendekan otot pada anak tersebut bisa kita mulai pada bagian distal.
pada bagian distal ini, yang pertama saya memberikan inhibisi pada bagian wrist atau pergelangan tangan dan jari-jari. Nah, biasanya anak dengan kondisi ini dia mengalami pada bagian jari ini dia menggenggam gitu loh, seperti menggenggam dan adanya fleksi pada bagian pergelangan tangan. Tujuan kita memberikan inhibisi ini untuk menghambat terjadinya kontraktur pada bagian pergelangan tangan dan jari-jari ini, sehingga kita berikan stretching atau pemanjangan otot untuk menghambat spastisitas atau kekakuan pada bagian jari dan pergelangan tangan. Nah, untuk menghambat inhibisi pada bagian elbow sebetulnya juga dapat kita lakukan, tapi sebaiknya juga kita bisa menggunakan alat bantu berupa kayak splint gitu loh, untuk membantu memfasilitasi pada bagian sikunya tetap lurus. Terus selanjutnya, untuk menginhibisi terjadinya spastisitas pada anggota gerak bawah, yang pertama pada bagian ankle. Nah, inhibisi plantar fleksi. Nah, jadi pada anak ini biasanya dia terjadinya gerakan di mana kakinya itu cenderung lebih ke plantar fleksi dan inversi. Nah, kita akan memberikan inhibisi atau berupa stretching ke arah dorsofleksi gitu loh, atau melawan arah spastisitas. Dan seperti yang sudah dijelaskan bahwa gejala pada anak ini juga tadi dia memiliki hyperadduksi dan indorotasi ya. Nah, kita hambat hyperadduksi dan indorotasi ini dengan memberi perlawanan atau stretching ke bagian abduksi dan eksorotasi, sehingga tidak terkontraktur atau pemendekan otot tidak terjadi pada anak tersebut, atau mencegah kekakuan. Lalu setelah itu kita bisa memberikan inhibisi pada arah fleksi, extensor hip, dan knie atau lutut. Jadi setelah itu kita bisa memberikan stimulasi berupa gerakan pasif untuk menekuk lutut dan menekuk pada bagian panggulnya. Nah, untuk fasilitasi sendiri sebetulnya ini kita memberikan fasilitasi untuk menunjang kemampuan fungsional anak tersebut sehari-hari. Namun pada kondisi spastik quadriplegi ini biasanya anak tersebut masih dalam tahap bagaimana dia mampu berguling dulu deh, gitu. Maka di sini saya menjabarkan bagaimana fasilitasi pada posisi anak untuk kemampuan berguling. Jadi posisi pasien tersebut seperti yang sudah dijelaskan, posisinya terlentang, tetapi duduk di bawah, terapis duduk di bawah pasien atau di samping pasien. Kayak mau kontrol pada bagian kanan maupun kiri. Jadi kita menyentuh pada bagian kanan dan kiri, dan pasien diposisikan untuk kaki kanan menekuk, kemudian diarahkan dorong atau didorong menggunakan tungkai kanan atau kiri sesuai arah yang akan kita lakukan, dan anak tersebut akan dilatih untuk kemampuan dari posisi terlentang ke tengkurap. Frekuensi latihan ini sendiri dilakukan 2 kali dalam 3 sesi latihan. Namun pada kondisi ini juga bisa menyesuaikan kemampuan anak tersebut, sehingga saat anak sudah mampu berguling diharapkan mampu mencapai fasilitasi pada proses tumbuh kembang selanjutnya. Nah, berikut saya akan memberikan contoh bagaimana proses pemberian inhibisi dan fasilitasi terhadap kemampuan fungsional anak tersebut. Ini udah nampil kan? Mohon maaf, ada sedikit kendala dulu. Silang atas. Nih, ini beberapa ada pemeriksaan refleks berupa refleks biceps dan triceps pada kondisi anak tersebut, karena sebetulnya anak-anak dengan kondisi ini karena adanya spastisitas tentu refleks juga sedikit bermasalah seharusnya. Ini ada pemeriksaan tes refleks pada patella dan di tempat hasil tidak adanya refleks. Tidak ada, dan refleks Achilles juga tidak ada atau pada bagian. Lalu kita lakukan pemeriksaan panjang tungkai dan didapatkan hasil pada laporan kasus adanya 60 cm dan lingkar kepala. Karena dengan kondisi seperti ini anak-anak tersebut cenderung mengalami hipo atau nih. Ini untuk inhibisi spastik pada placiris tadi seperti yang sudah saya jelaskan, untuk membantu menginhibisi pada bagian
siku atau elbow, kita bisa membantu seperti handuk atau berupa alat khusus untuk membantu memfasilitasi lurus pada atau ekstensi pada bagian elbow. Nah, lalu kita memberikan inhibisi berupa gerakan pasif melawan arah spastisitas yang terjadi mulai dari jari-jari dan pergelangan tangan pada anak tersebut. Nah, terapi ini dilakukan sebaiknya berulang kali dan 4. Saya sih di sini memberikan contoh sebagai 4 kali dan menyesuaikan kemampuan anak tersebut juga. Jadi pemberian inhibisi ini sebetulnya dilakukan sesuai arah atau lawan dari spastisitas yang terjadi pada kondisi anak tersebut, gitu loh. Dengan cara meluruskan atau mengekstensi pada jari-jari dan pergelangan tangan. Ini saya pemberian inhibisi atau menghambat spastisitas yang terjadi pada fleksi lutut dan hip atau panggul. Untuk mencegah tidak terjadinya kontraktor. Lalu pada kondisi ini tadi kan sudah kita jelaskan bahwa biasanya anak cenderung lebih ke adduksi dan endorotasi. Saya memberikan arahan ke arah abduksi dan eksorotasi untuk sebagai lawan dari atau lawan arah dari spastisitas yang dialami pada kondisi ini. Oke. Lalu pemberian inhibisi pada posisi pantat kaki dengan melakukan stretching atau penarikan berlawanan arah dengan ke arah dorsoflexi atau ke arah atas ankle atau ke arah belakang ankle seperti yang dilihatkan pada video berikut. Ini untuk membantu memfasilitasi kemampuan berguling pada anak seperti yang tadi sudah ini sebagai bentuk contoh gerakannya. Nah, setelah anak mampu melakukan gerakan berguling ini sendiri, kita dapat memberikan tahapan tumbuh kembang selanjutnya dengan membantu merangsang anak tersebut kemampuan merangkak. Sesuai tahapan tumbuh kembang yang akan dialami oleh anak tersebut. Ini adalah berupa fasilitasi kemampuan dari posisi tidur ke duduk pada anak tersebut. Namun hal-hal ini akan dilakukan setelah kemampuan fungsional anak dari terlentang ke berguling terpenuhi. Hanya berupa contoh fasilitasi pada kondisi anak tersebut. Untuk mencapai tumbuh kembang sesuai usia normalnya. Sesuai usia anak normal. Stopnya mana sih? Ini berupa untuk fasilitasi pada anak berjalan. Oke, untuk penjabaran kali ini bisa kita simpulkan bahwa cerebral palsy itu sendiri merupakan suatu kondisi kerusakan sistem saraf pusat atau sistem yang mengatur kemampuan atau dalam hal motorik. Nah, yang berdampak pada tidak berkembangnya sistem parasympatetik yang ditandai dengan adanya tonus yang meninggi atau hipertonus serta badan terasa kaku akibat terjadinya spastisitas tadi, sehingga mengalami gangguan pada bagian motorik dan terlambatnya perkembangan anak. Nah, dengan problematik itu biasanya adanya spastisitas. Oke, maaf. Mohon maaf, ada sedikit kendala untuk kemampuan kontrol kepala. Dengan problematik yang ada biasanya menimbulkan adanya spastisitas pada ekstensi leher atau arah belakang leher nih, dan kedua anggota lengan dan kedua anggota gerak atas maupun bawah. Karena pada kondisi ini kan kita berbicara tentang quadriplegi, yaitu keempat anggota gerak atas yang bermasalah. Keterbatasan fungsional pasien yaitu belum mampu mengontrol kepala karena akibat adanya spastisitas pada bagian leher tadi, dan anak belum bisa berguling pada umumnya. Penanganan yang tepat diterapkan untuk
kasus ini berupa modalitas neurodevelopment treatment yang mempunyai prinsip inhibisi, stimulasi, dan fasilitasi sesuai yang problematik yang sudah dijabarkan. Oke, terima kasih untuk presentasi hari ini kepada para audiens maupun dosen. Apakah ada yang ingin dipertanyakan atau ditambahkan? Silakan. Untuk sesi tanya jawab pertama, kita berikan kesempatan untuk 3 pertanyaan pertama ya. Baik, sudah kita temukan dan dapatkan ada kurang lebih sini ada beberapa pertanyaan. Untuk 3 pertanyaan pertama dulu untuk kita jawab, nanti kalau masih ada waktu untuk menjawab kita usahakan ya pada teman-teman. Yang pertama itu pertanyaan dari Ali Akbar Girimantini ya. Izinkan saya bertanya, nama saya Ali Akbar Girimantini, semester 2. Oke. Bila sebagai seorang fisioterapis, bagaimana kita menyikapi dan memberikan edukasi yang terbaik kepada orang tua dalam menyikapi anaknya yang terkena cerebral palsy? Karena tak jarang orang tua pasti memungkinkan ada lelah dan letih, galau dan lesu. Oke. Sebetulnya ini lebih ke motivasi ya, gimana kita memberikan arahan kepada orang tua anak tersebut untuk tetap semangat dan bersyukur bahwa dengan kondisi seperti ini masih banyak sih orang-orang tua yang masih mendambakan atau masih belum diberikan rezeki berupa momongan gitu loh. Nah, untuk edukasi sendiri sebetulnya kita bisa mengarahkan atau mengajarkan ke orang tua tersebut untuk memberikan kayak latihan-latihan inhibisi maupun fasilitasi di rumah. Karena kan dalam kondisi anak-anak seperti ini kan kita nggak selalu bersama mereka. Kadang malah kecenderungan kita hanya memberikan intervensi kepada pasien ini kayak sekitar 1 minggu 1 kali, tergantung apa yang diberikan oleh pasien tersebut. Nah, jadi kita bisa memberikan edukasi berupa untuk rajin kontrol dan orang tua bisa mengulangi terapi yang kita berikan sesuai arahan yang kita lakukan di rumah sakit atau di klinik pada saat kita memegang anak tersebut. Untuk saudara Alia, coba tanya berapa? Oke, untuk sesi pertanyaan kita stop dulu ya, karena untuk selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Albi Anang Surya. Baik, selamat pagi, saya Albi. Saya ingin bertanya pada kelompok ini. Bagaimana banyak orang tua yang ingin tahu nih bagaimana harapan hidup bagi seorang anak yang didiagnosa cerebral palsy. Sebagaimana kalian menjelaskan orang tuanya. Oke. Ini kita berbicara tentang prognosa ya, atau dugaan gimana kondisi anak ini ke depannya. Sebetulnya tergantung bagaimana prognosa itu, tergantung bagaimana kondisi yang dialami anak tersebut, baik dari sedang, ringan atau berat. Namun sebetulnya pada kondisi cerebral palsy ini sendiri tidak akan bisa sembuh secara total. Kita di sini hanya membantu mengurangi atau meminimalisir gejala atau permasalahan yang dialami sama anak tersebut. Jadi karena akibat belum matangnya pada bagian tertentu di otak tadi, jadi sehingga anak ini memiliki harapan bahwa kita sebagai fisioterapis
gimana ya, misalnya berusaha untuk meminimalisir ke permasalahan atau gejala yang dialami sama anak tersebut. Itu sih lebih ke pendapat saya ya. Mungkin nanti akan lebih dijelaskan sama teman-teman yang lain. Ada yang mau jawab Pak? Dan untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan ketiga yang masuk dari Adisti Wahyu Dwipa ya. Selamat pagi, saya Adisti Wahyu semester 2 ingin bertanya. Untuk bayi yang terkena CP sejak lahir itu kemungkinan bisa berjalan dengan normal ada atau tidak ya? Lalu apakah yang harus dilakukan oleh orang tua untuk kemajuan perkembangannya saat usia 9 bulan? Oke, saya akan coba menjawab berdasarkan pengetahuan pribadi saya ya. Sebetulnya untuk kemungkinan bisa berjalan sebenarnya tergantung gimana kondisi anak tersebut. Tapi menurut saya untuk spastik quadriplegia ini karena permasalahannya pada keempat anggota gerak, biasanya anak ini hanya bisa dengan maksimal dengan kemampuan duduk sih kalau menurut saya ya. Lalu apakah harus dilakukan oleh orang tua kemudian perkembangan bayi tersebut? Pada saat usia 9 bulan itu, kalau sepengetahuan saya, pada usia tersebut seharusnya anak sudah bisa mulai merangkak dan berdiri atau adanya keseimbangan berdiri, tapi namun memang belum bisa berjalan sih pada anak kondisi yang tersebut, karena untuk bisa berjalan tanpa gangguan itu biasanya muncul pada saat usia mulai 10 sampai 12 bulan. Dan anak-anak dengan kondisi ini hampir pasti mengalami keterlambatan tumbuh kembang dalam hal motorik akibat terjadinya permasalahan pada ekstrapiramidalis tadi yang berfungsi untuk mengatur kemampuan motorik pada anak tersebut. Baik, coba tanya untuk pertanyaan selanjutnya gimana? Coba. Untuk pertanyaan selanjutnya, coba tahan dulu ya. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih untuk kelompok pediatrik fisioterapi yang sudah memaparkan materinya dengan sangat bagus dan cukup menarik. Sebelumnya saya mohon maaf, saya mewakili panitia seminar, mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan teknis hari ini kepada para peserta, abang, kakak, bapak, ibu yang baru bisa join. Nanti kami pihak panitia akan mengirimkan link YouTube terkait seminar hari ini. Untuk seminar selanjutnya kami akan mengirimkan link terbaru. Dan untuk klarifikasi lebih jelasnya, saya persilahkan kepada Bapak Luki untuk melanjutkan. Terima kasih, Bapak. Baik, ya terima kasih untuk sudah memberikan saya kesempatan. Ya, mohon maaf karena memang ada kesalahan teknis untuk linknya. Nanti akan kami berikan kembali kepada peserta, terutama peserta yang dari luar, untuk mengikuti kembali. Dalam waktu yang singkat kita akan berikan link YouTube-nya, kita akan masukkan ke YouTube channel dari Fisioterapi UKI, nanti bisa melihat di situ untuk apa saja yang sudah kita lakukan tadi waktu seminar awal. Terima kasih dan juga mohon diikuti lagi ya untuk yang besoknya dan juga lusa. Kami akan berikan sertifikat untuk setiap peserta dari luar, mahasiswa semester 2 dan semester 4 juga yang mengikuti full. Terima kasih. Mungkin tadi ada kekurangan sedikit, mungkin harusnya ada tambahan dari dosen pembimbingnya. Silakan Dwita, diberi silakan.
Baik, terima kasih banyak Bapak Luki atas klarifikasinya. Sebelumnya mohon maaf, saya berikan kesempatan untuk dosen pembimbing untuk memberikan saran atas presentasi kelompok pediatrik fisioterapi. Untuk Ibu Lisna ini saya persilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Gimana kedengaran suara saya? Halo? Kedengaran, Bu. Kedengaran jelas, Bu. Oke. Mantap. Kedengaran, Bu. Ini kan ada beberapa pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan dan baru beberapa jawaban. Mau diterus atau kita langsung saya kasih di sini? Silakan Bu diberikan klarifikasi. Langsung aja ya? Iya. Baik. Ada beberapa yang sudah dijawab. Oke. Pertama saya mau apresiasi dulu ya presentasinya begitu kan mengambil tentang CP quadriplegi. CP quadriplegi ini adalah CP yang memang berat ya kondisinya karena dia total body keempat ekstremitas yang kena dan memang agak sulit memang penanganannya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang menyatakan bagaimana dari siapa tadi bagaimana kondisi itu pada orang tua kalau misalkan anaknya CP ya karena tidak semua orang tua menginginkan kita kasih support aja bahwa apapun kondisi anak itu adalah titipan Tuhan. Jadi kita diberikan tugas untuk mendidik, untuk melatih, untuk membesarkan anak tersebut. Jadi tidak perlu malu, harus berbesar hati karena itu bukan kemauan si ibu. Nah, bagaimana sih terapi itu? Yaitu fisioterapinya bahwa ada suatu tenaga kesehatan yang namanya fisioterapi yang bisa melatih anak tersebut untuk memaksimalkan kemampuannya ya. Jadi ada lagi pertanyaan apakah anak itu bisa normal? Ya, anak-anak normal seperti sedia kala. Kita berharapan kepada orang tua bahwa itu nanti bisa sembuh normal tidak. Tapi kita sebagai fisioterapi bisa memaksimalkan kemampuannya, ability-nya ke arah penelitiannya, ya seperti itu. Soalnya sudah kena, sudah bagus ya. Jadi lihat yang diberikan selama ini di lapangan sudah cukup bagus dan sudah cukup nyambung. Sampai di situ. Masukan dari saya lebih banyak lagi berinteraksi kepada anak, kepada orang tua dan kepada semua fisioterapi. Demikian dari saya. Terima kasih. Dengar nggak ya? Iya. Ya. Didengar Bu. Silakan moderator dan juga MC. Silakan moderator dan juga moderator dipersilakan moderator. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Lisna ini selaku memberikan berupa masukan dan tambahan tentang materi mengenai cerebral palsy spastik quadriplegi. Sekian bagaimana pemaparan materi dari kami. Saya kembalikan ke MC. Baik, mohon maaf untuk moderator sudah dikembalikan kepada saya. Sudah dikembalikan. Silakan MC.
baik. Saya Milali. Terima kasih untuk kelompok pediatri fisioterapi yang sudah memaparkan materinya hari ini dengan baik dan cukup menarik. Sebelum kita akhiri seminar ini, sesuai dengan janji saya, sesuai dengan janji panitia tepatnya, bahwa panitia sudah menyediakan door prize untuk teman-teman yang pertanyaannya cukup menarik dan paling bagus. Dan siapa pemenangnya nanti akan diumumkan langsung, bukan nanti habis saya ngomong, langsung diumumkan oleh Bapak dosen, Bapak Beriman selaku penanggung jawab mata kuliah seminar. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan Bapak Iman. Halo, terima kasih. Sudah? Ya Pak, terdengar Pak. Silakan. Kedengaran suara saya? Ya, halo Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatan. Sini nggak ada. Nggak usah pakai gambar. Baik, pada dasarnya semua pertanyaan baik ya, semua terbaik, tapi mau semua diberikan hadiah, tapi hadiah dari panitia terbatas, maka kami pilihkan satu saja yang beruntung lah dikatakan ya, bukan yang terbaik tapi yang beruntung. Yang beruntung pada kesempatan pertama tadi yakni Andreas Himawan yang bertanya tentang bagaimana ciri seorang atlet sudah siap bertanding. Selamat untuk Andreas Himawan. Nah, yang sesi kedua, yang beruntung mendapatkan hadiah door prize, yakni ini juga ada masukan dari pembimbing lahannya Ibu Lisna ini sebagai ahli pediatri, yakni Pasau Karangan. Apa tadi pertanyaannya? Boleh dibacakan nanti, yakni Pasau Karangan. Selamat untuk Pasau Karangan. Demikian peserta seminar yang beruntung mendapatkan hadiah door prize. Untuk hadiahnya nanti didapatkan di panitia. Terima kasih. Saya kembali. Baik, terima kasih Bapak Beriman yang sudah bersedia mengumumkan pemenang door prize kita pada hari ini. Sekali lagi, bisa minta tolong di-mute ya, yang belum di-mute. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Andreas dan Pasau Karangan sudah berhasil mendapat door prize pada hari ini. Tapi sebelumnya saya harus cek dulu, ini orangnya masih ada atau tidak ya. Andreas, masih adakah yang bertanya di season pertama tadi? Coba angkat tangannya, raise hand. Enggak, disuruh buka aja videonya, coba buka videonya. Ya, coba dibuka videonya, soalnya kita mau lihat wajah tampannya. Andreas, kalau tidak ada nanti dianggap gugur ya. Andreas Pasau mana nih? Nanti. Andreas. Hangus, hitungan ketiga, hangus. Mana nih Andreas? Andreas Puji ini. Tuhan, terima kasih. Berarti Andreasnya ada ya? Andreas boleh videonya diaktifin? Coba buka videonya Andreas. Posisi di mana? Buka dong, buka. Audio nggak connect. Oke, nggak apa-apa. Baik, Pasau di mana Pasau? Hadir Pak.
Coba dibuka videonya. Tuh disuruh makan-makan tuh katanya Bang Andreas, Alfi. nggak usah malu-malu Andreas. Oke. Ya, dilanjut aja, Duita. Ya, Andreasnya ada? Ada. Cuma nggak kelihatan kali itu. Nggak apa-apa, kita lanjut aja. Duita, lanjut aja Duita. Kameranya udah nyala padahal. Oh, udah Ya. nyala ya. Udah, nggak apa-apa, lanjut aja yuk. Oke, nggak apa-apa ya, berarti mungkin salah jaringan. Ya baik, selamat untuk Andreas. Kamu mendapatkan door prize pada hari ini. Kamu sangat beruntung sekali dan pertanyaanmu yang cukup bagus membawamu kepada OVO atau GoPay. Oke, baik. Yang kedua, yang berhasil adalah Pasau Karangan. Masih adakah orangnya Pasau Karangan? Pasau Karangan. Oke, bisa minta tolong diaktifin videonya, Pasau. Siap. Lagi Kak, Pak. Ya, mantap. Lanjut. Mantap, Pak. Silakan dilanjut, MC. MC silakan lanjut aja, udah ada tadi Pasau, udah ada suaranya. Oke, baik, terima kasih Pak Luki. Ya, selamat untuk Andreas dan Pasau Karangan yang sudah mendapatkan door prize pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan, kalian tetap yang terbaik. Dan yakin saya aja, besok masih ada waktu 2 hari lagi. Kalian pasti bisa mendapatkan door prize, jadi dengarkan materinya dengan baik, siapkan pertanyaannya dengan cukup bagus. Baik, hari ini kita cukup dengan 2 materi saja. Besok dan lusa masih ada materi yang sangat menarik, jadi jangan kemana-mana teman-teman. Tetap ikutin dan tetap dapatkan door prize dari kita besok. Jadi untuk hari ini sekian seminar online kita. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dosen dan untuk para audiens semuanya. Kami panitia minta maaf jika ada kesalahan dalam berkata dan kesalahan teknis kami. Kami mohon maaf, semoga kedepannya kami bisa menyungguhkan yang lebih baik lagi. Di akhir kata, saya sebagai MC Duita Nora Saragi mengucapkan banyak terima kasih dan shalom. Sebelumnya kita tutup kembali dengan doa karena kita awali tadi dengan doa. Untuk sebagai ucapan rasa syukur kita karena kita telah diberkati pada hari ini. Baik, untuk Saudari Esther yang sudah bersedia memimpin doa untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Untuk mengakhiri seminar hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih masih memberkati kami Tuhan, bahkan sampai selesai acara seminar di hari pertama Tuhan, kiranya Kau yang memberkati apa yang sudah kami dapat, apa yang sudah kami beri, supaya Engkau limpahkan lagi Tuhan. Tuhan juga kami berdoa untuk hari kedua dan ketiga, untuk besok hari Tuhan, Engkau yang berkati, Engkau sertai persiapannya, supaya besok kami bertemu kembali, dapat menyaksikan seminar ini lagi Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, saya kembalikan kepada MC.
Baik, terima kasih kepada Esther yang sudah bersedia memimpin doa penutup kita pada hari ini. Semoga besok kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat berjumpa kembali besok. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk semua besok kita akan kasih lagi ya linknya ya, jangan lupa. Boleh keluar chatnya dengan menutup ada tulisan, ada logo tutup handphonenya itu, boleh nanti di. Terima kasih Feby, terima kasih ada Brandon mungkin ya. Terima kasih untuk dari FK UKI juga, terima kasih untuk siapa namanya nih ya. Ada Pak James juga ya, ada Pak Made dan lain-lain. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa besok. Ya, Pak.